bukan lagi kalamullah. Al-Quran adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pemikiran ini tentu ditentang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai pionirnya adalah Imam Ahmad bersama ulama-ulama yang lain. Itu pemikiran penguasa, kemudian pemikiran Khalifah Mu'tasim Billah pada saat itu memerintah pada dinasti Abbasiyah, yang memang berkembang pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Mengapa pemahaman Mu'tazilah ini berkembang? Tentu karena mereka menuhankan akal mereka. Kemudian ada sedikit maksud baik yang mereka inginkan, meskipun maksud baik ini tak selalu benar, begitu. Mereka berkeyakinan bahwa apabila Al-Quran itu disifati atau kita imani sebagai kalamullah, bukan makhluk Allah, begitu jamaah rahimakumullah, maka konsekuensinya adalah Allah itu berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, menguatkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah, untuk menuju Masjid Darussalam ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW meminta garansi kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya yang mengawali paginya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam
mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berzikir kepada Allah di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang itsbat al-kalam lillahi ta'ala. Pembahasan yang memberikan gambaran kepada kita semua untuk mengitsbat, memberikan informasi kepada kita semua untuk menetapkan al-kalam lillahi ta'ala, firman, bahwasanya Allah itu berfirman, Allah itu memiliki sifat al-kalam, Allah itu memiliki sifat yaitu berbicara kepada hambanya ataupun kepada malaikat sang penyampai wahyu. Di pertemuan yang lalu kita sudah berikan muqaddimah bahwa di zaman Imam Ahmad ini terjadi fitnah ataupun ujian, fitnah khalqul Quran. Penguasa Khalifah Abbasiyah pada saat itu yang bernama Al-Mu'tasim ini memiliki ataupun keracunan pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah mengakui ataupun mengimani serta meyakini bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, Al-Quran itu bukan kalamullah. Begitu, Al-Quran itu ya bukan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pemahaman ini justru sebaliknya, Al-Quran itu adalah makhluk Artinya makhluk itu bisa mati, kemudian kalau mati ya dikafani, kemudian dikuburkan. Itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi kalamullah. Al-Quran adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pemikiran ini tentu ditentang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai pionirnya adalah Imam Ahmad bersama ulama-ulama yang lain. Itu pemikiran penguasa, kemudian pemikiran Khalifah Mu'tasim billah pada saat itu memerintah pada dinasti Abbasiyah yang memang berkembang pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Mengapa pemahaman Mu'tazilah ini berkembang? Tentu karena mereka menuhankan akal mereka. Kemudian ada sedikit maksud baik yang mereka inginkan, meskipun maksud baik ini tak selalu benar, begitu. Mereka berkeyakinan bahwa apabila Al-Quran itu disifati atau kita imani sebagai kalamullah, bukan makhluk Allah, begitu jamaah rahimakumullah, maka konsekuensinya adalah Allah itu berbicara. Kalau Allah itu berbicara, berarti Allah itu punya mulut, begitu. Kalau Allah itu punya mulut, berarti Allah itu sama dengan makhluk, begitu. Kalau Allah itu sama dengan makhluk, berarti kita ini tidak memahami dengan betul firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Allah itu tak serupa dengan makhluknya. Nah, ini mereka. Tetapi niat baik yang mereka kemukakan dalam pemahaman tauhid serta keyakinan mereka tentang kalamullah itu tak cukup hanya sekedar niat baik saja. Begitu jamaah rahimakumullah.
Bahkan di dalam ya pemahaman-pemahaman ya orang-orang ataupun pemahaman akidah sempalan tentang kalamullah itu lebih ekstrim lagi. Dari saking takutnya menyamakan Allah itu dengan makhluk versi mereka dalam tanda kutip, sampai-sampai bahwa malaikat Jibril itu menurut mereka tidak menyampaikan ataupun tidak mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat Jibril itu hanya menyampaikan kalamun nafsi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalamun nafsi? Kalamun nafsi itu adalah suara-suara tertentu yang ditimbulkan atau muncul dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu diterjemahkan oleh Jibril ya, menurut pikiran Jibril sendiri, menurut mereka ini, kemudian barulah disampaikan kepada Nabi Muhammad, begitu. Jadi kalamun nafsi itu menurut mereka seperti itu, bahwa Allah itu tidak berbicara, Allah itu tidak berkalam, Allah itu tidak berfirman, tetapi Allah itu mengeluarkan suara-suara tertentu kemudian diterjemahkan ya oleh Jibril dalam bentuk Al-Qur'an, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman mereka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lah, pada pembahasan ini tentu Imam Ahmad tidak ingin ya manusia itu pada akhirnya berpemahaman, bahkan mungkin sampai sekarang meskipun pemahaman itu sekarang masih ada sedikit ya di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ingin, maka maka Imam Ahmad tentu menentang pemahaman yang seperti ini, bahwa beliau ya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Karena apabila Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka akan hilang sisi mukjizat daripada Al-Qur'an tersebut. Begitu. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan di dalam ayat-ayat yang ingin kita bacakan ya di dalam ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Imam Ahmad ketika bersilang pendapat dengan penguasa khalifah pada saat itu ya tentu bukan hal yang mudah. Beliau dipenjara, kemudian beliau disiksa, jamaah rahimakumullah. Siksanya berat sekali sampai mengancam kepada kematian. Bahkan ulama-ulama yang lain diancam ya sekeras mungkin untuk tidak mengikuti pendapat ataupun apa yang difahami oleh Imam Ahmad. Maunya khalifah adalah ya Al-Quran itu adalah makhluk, Al-Quran bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal. Begitu. Ya karena memang ancamannya itu mengarah kepada kematian, ya bisa menghilangkan nyawa. Tak sedikit ulama yang akhirnya mohon maaf ya tidak bermaksud untuk ya tidak baik dan berburuk sangka kepada para ulama, karena memang kondisinya darurat ya, kemudian mengambil langkah-langkah ya untuk ya akhirnya para ulama itu di dalam ucapannya saja ya mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, tapi keyakinannya tetap bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Darurat, pada kondisi-kondisi darurat yang memang mengancam nyawa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan murid-murid Imam Ahmad yang lain juga sama seperti itu. Hanya tinggal satu orang yang itu teguh. Ketika hari di mana Imam Ahmad itu akan dieksekusi jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sudah kaum muslimin, kemudian para ulama itu sudah siap-siap mencatat apa kiranya yang akan dikatakan ya oleh Imam Ahmad, begitu. Ketika di depan khalifah pada hari ini, semua sudah siap-siap mencatat, kemudian ya tapi ternyata Imam Ahmad masih teguh dengan apa yang beliau yakini dan diyakini juga oleh para sahabat, para salafus saleh, salaful ummah dari dahulu, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya, yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Andai Imam Ahmad itu kemudian mencari aman juga, begitu, pada akhirnya kaum muslimin bisa dipastikan akan memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu bukan kalamullah. Jamaah rahimakumullah, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala ya.
wa man asdaqu minallahi haditha. Ini yang menjadi ayat pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah untuk disampaikan, untuk difahami oleh kita semua, bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala nyata berfirman, berkalam, ya. Bukan ya, kalam Allah itu adalah makhluk, bukan sesuatu yang terpisah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk berarti bisa hancur gitu. Karena makhluk itu sifatnya ya hadis. Hadis itu artinya ya sesuatu yang baru, tercipta, kemudian terikat dengan ruang dan waktu. Sedangkan Allah itu qadim, ya, Allah itu tidak tercipta, kemudian Allah itu justru sebaliknya pencipta, bukan sesuatu yang baru, kemudian Allah itu tak terikat dengan ya ruang dan waktu, karena ruang dan waktu itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disampaikan wa man asdaqu minallahi haditha. Itu yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dunia ini yang benar ya, firman-Nya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, haditha begitu. Itu adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang semakin menguatkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, dan Allah memang memiliki sifat berkalam ya, berbicara, menyampaikan kepada siapapun, baik para nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah. Wa man asdaqu minallahi qila. Ya, sama. Itu. Qila. La ahada asdaqu qawlan minallahi azza wa jalla. Tidak ada yang benar ya firman-Nya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan qaulan. Qaulan itu ya perkataan. Apa kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini? Anna fihi ma itsbatal hadits wal qila lillahi subhanahu. Ayat yang di atas ini menetapkan, memberikan informasi kepada kita bahwasanya kita itu menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu berbicara, berfirman ya. Fafihi ma itsbatul kalam subhanahu. Dan ayat ini secara tegas mengatakan ataupun menjelaskan al-kalam itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari jadi jauh daripada apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh sekali ya apa yang diyakini ya, oleh orang-orang Mu'tazilah bahwasanya kalamullah ataupun Al-Qur'an itu adalah makhluk. Bukan ya, itu adalah kalamullah. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan ayat-ayat ya tentang Allah berfirman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ya, ini juga yang menjadi penjelas untuk kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Ibnu Maryam, kepada Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam. Ini secara jelas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas sekali. Kalimatnya tidak mengandung makna lain, tidak mengandung ya keyakinan-keyakinan yang lain. Di sini secara jelas dikatakan bahwa ya Isa ibn Maryam, wahai Nabi Isa ya ibn Maryam. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumhurul mufassirin, ini dia jumhur para ahli tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir, catatan kaki beliau disampaikan, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu dijelaskan zahaba ila anna hadzal qaula minhu subhanahu yakunu yaumal qiyamah. Ya. Perkataan Allah, firman Allah ini nanti yang akan Allah katakan pada hari kiamat. Wa huwa taubikhun lilladzina abadul masiha wa ummahu minan nasara. Firman Allah ini, perkataan Allah yang berbunyi, dan ingatlah ketika Allah mengatakan ya Isa ibn Maryam.
Ini sebagai celaan kepada mereka-mereka yang mengimani Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah secara jelas mengatakan ibna Maryam, anaknya Maryam, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan dikatakan taubih begitu. Taubih itu celaan bagi orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Begitu. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain juga yang menjelaskan bahwasanya Allah itu berkalam, Allah itu berfirman. Apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Itu. Wa tammat kalimatu rabbika. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidqan wa adla. Al-ayah itsbatul kalam lillahi ta'ala. Ya. Kemudian di dalam ayat berikutnya juga di dalam Al-Qur'an Allah juga secara jelas dan tegas mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak berbicara Nabi Musa, ya. Sebuah pembicaraan, ya. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Hadza tasyrifun li Musa alaihi salam bi annallaha kallamahu. Ayat ini adalah ayat yang mengabarkan kepada kita bahwa tasyrif li Musa, keutamaan bagi Nabi Musa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar mengajak beliau berbicara, ai asma'ahu kalamahu, atau Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Dan Al-Qur'an sudah merekam banyak bagaimana Nabi Musa itu diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Musa mengatakan arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana mekanisme engkau itu menghidupkan yang mati. Kemudian dibalas oleh Allah, qala awalam tu'min. Begitu. Apakah kamu tidak percaya, tidak beriman? Kemudian qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku bertanya itu bukan tidak mau beriman ya Allah, tetapi ingin meyakinkan supaya hatiku menjadi tenang. Kemudian Allah mengatakan qala fakhud arba'atan minat thair. Begini loh caranya supaya kamu itu memiliki gambaran, kata Allah. Coba ambil arba'atan minat thair, 4 ekor burung, fasurhunna ilaik. Kemudian burung itu kamu potong-potong, kamu cacah sehingga hilang bentuknya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diletakkan di tempat ataupun diletakkan di pucuk-pucuk gunung. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian coba panggil lagi burung-burung yang sudah kamu cacah-cacah itu, maka pasti begitu ia akan datang dengan kekuasaanku dalam kondisi hidup. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memang benar-benar mengajak berbicara. Sifat Allah itu berfirman. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kalau Allah itu berbicara berarti Allah itu punya mulut, begitu. Kalau Al-Qur'an itu diyakini sebagai kalamullah, begitu, bukan makhluk Allah, berarti Allah itu berbicara. Kalau Allah berbicara berarti Allah itu punya mulut. Kalau Allah itu punya mulut berarti Allah itu sebagaimana makhluk. Ini yang difahami oleh orang-orang Mu'tazilah.
mereka-mereka yang menuhankan akal mereka, sehingga ya, akal yang menjadi tuntutan utama mereka, sehingga kadang mengenyampingkan ya, nas-nas Al-Quran. Ini yang ini disampaikan oleh Imam Ahmad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, yang terakhir ayat yang berikutnya, ya masih banyak tapi coba kita ya, cicil dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minhum man kallamallah. Ini dia, ai minar rusuli alaihimus salatu wassalam, begitu. Di antara mereka ada yang memang Allah perdengarkan ya kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kallamallah. Siapa itu? Dari para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna man kallamallah ai asma'ahu kalamahu bila wasitatin, begitu. Bahwasanya Allah memperdengarkan kalamnya kepada para nabi dan rasul itu tanpa perantara. Siapa itu? Yakni Musa wa Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang tanpa perantara itu tentu Musa tadi, yang sebagaimana kita sampaikan, dan dalam Al-Quran pun ditulis di. Kemudian juga adalah Nabi Muhammad tentu. Kemudian wakada Adam, begitu. Juga Nabi Adam yang Allah perdengarkan ya kalamnya kepada mereka, firmannya kepada mereka tanpa wasithah ya. Kama warada bihil haditsu fi sahih Ibnu Hibban, begitu. Sebagaimana ya keterangan ini disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Fa fil ayah itsbatul kalami lillahi ta'ala annahu kallama ba'dar rusuli. Dalam ayat ini minhum man kallamallah, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ya kallama, Allah memperdengarkan firman-Nya secara langsung kepada sebagian rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa ayat yang kami coba bahas di pembahasan pada pagi hari ini. Masih banyak ayat-ayatnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pasti sudah kita pahami ya tentang konsep awal ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang berkata, kemudian Allah berfirman ya, kemudian Al-Quran itu bukanlah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensinya hilanglah sisi mukjizat daripada Al-Quran tersebut. Kemudian hilang juga kemukjizatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW berupa kalamullah, yaitu Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada baiknya, benarnya itu datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya, tak lepas dari kebodohan kami. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.